Pada Rabu 23 Oktober 2024, Fadel Bajide menyambangi Kementerian PPA bersama tim kuasa hukumnya. Kedatangannya adalah untuk menyerahkan beberapa bukti termasuk surat pernyataan yang diduga ditulis oleh LM, di mana saat itu ia ingin melaporkan ibu kandungnya sendiri. Setelah menyelesaikan kunjungannya di Kementerian PPA, Fadel dan tim kuasa hukum langsung menuju Polres Metro Jakarta Selatan untuk membuat laporan. Di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai hal surat yang saya buat dari keterangan Loli sendiri. Itu surat, itu berita acara yang saya tuangkan karena dasar si Loli pertama pengen datang ke saya sebagai pengacara, pengen melaporkan ibu kandungnya sendiri. Dan setelah itu saya sebut LM aja ya. Oke, dan setelah itu LM menguraikan semua isi dari surat itu dan dapat dipertanggungjawabkan oleh LM sendiri dan ditandatangani. Dan kebenaran surat itu juga dapat saya pertanggungjawabkan juga bahwa surat itu real dan tidak dibuat-buat. Oke, dan surat itu juga tadi sudah kita serahkan ke Kementerian PPPA dan juga sudah kita serahkan juga ke penyidik supaya ditelusuri lebih dalam, dicerna lebih lanjut untuk bagaimana nanti perkembangan perkara ini, karena kita semua akan fokus ke substansi hukum tanpa melebar kiri kanan. Kami secara itikad baik sebagai warga negara menyampaikan aduan secara resmi. Tadi kami diterima oleh Kementerian PPA, kami sudah menyampaikan aduan secara lisan dan juga secara tulisan. Dan alhamdulillah teman-teman juga tadi menyaksikan bahwa Kementerian PPA menyambut baik aduan kami dan berjanji akan menindaklanjuti itu. Artinya teman-teman semua, kita ingin proses penyelidikan yang hari ini berjalan akan lurus, tidak ada intervensi siapapun, dan Kemen PPA juga berkomitmen bahwa keadilan untuk LM ataupun keamanan untuk LM ini adalah yang paling utama. Oleh karena itu, setelah koordinasi di Kemen PPA dan juga koordinasi di Polres, insya Allah dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti ini dan akan melakukan upaya hukum litigasi. Artinya kami akan membuat laporan polisi dan atau aduan. Saya buka sedikit saksi yang akan kami hadirkan. Pertama kan ketika di preskon di kantor pertama kali kami akan mengajukan saksi itu kan saya sampaikan 5 orang saksi. Dan ketika pemeriksaan kemarin kami mengajukan 3 orang saksi. Ternyata makin ke sini alhamdulillah bantuan Allah Subhanahu wa taala banyak pihak-pihak lain yang menurut mereka bahwa Fadel ini sedang dizolimi. Jadi menghubungi kami tim hukum dan bersedia menjadi saksi. Nah itu tadi kami sudah sampaikan. Untuk siapa orangnya itu nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Rasman. Tapi kami pikir kerahasiaan terhadap orang-orang yang membantu ini kami pastikan akan kami jamin. Untuk memperkuat keterangan bahwa benar ada surat yang ditandatangani oleh LM untuk melaporkan ibunya, suratnya tidak mungkin saya perlihatkan, tapi fotonya saya perlihatkan. Nih. Apakah ini saya dikatakan membongkar rahasia kependudukan? Enggak dong. Ini fotonya. Ini ketika LM sedang menandatangani, ya betul ya? Ya? Nih, ini LM sedang menandatangani surat tanggal 13 September 2024 terkait beberapa kronologi yang dialami dan ingin melaporkan MM terkait di dalamnya termasuk perundungan, eksploitasi, dan penelantaran. Kalau begini, apa mungkin kita semua berpikir ini normal? Tidak dong. Apakah mungkin LM yang dijemput dari apartemen, kalau mengatakan anak di bawah umur, kenapa Anda expose itu? Ketika dijemput, silent saja dong. Bawa cewek, polisi, polwan. Di situ kan kelihatan, dia sempat nggak ada celana panjang, dipakaikan celananya, benar kan? Digotong-gotong.
didorong-dorong, divideokan. Ini apa namanya? Apakah ini bukan membuka rahasia anak di bawah umur? Siapa pelakunya? Maka orang-orang yang ikut serta mengambil itu kami minta untuk juga diperiksa. Karena kalau caranya baik, dibujuk, mungkin beda ceritanya. Tapi kalau diambil paksa begitu, artinya ada masalah. Yang mencurigakan kami sampai hari ini, LM dengan NM belum pernah duduk bersama bicara hati ke hati. Kalau begitu, bagaimana sikap kami? Berdasarkan keterangan ini, kami akan lanjutkan Saudara Bangkit dan keluarga Pak Bajide untuk membawa ini ke pihak berwajib. Doain aja supaya kita bisa bertemu lagi, gua sama Loli bisa ketemu lagi Sampai akhir hayat. sampai akhir. Jadikan dia istri. Insya Allah, Masih sayang ya? alhamdulillah kalau dia jadi Farel, istri gua. masih sayang ya? Mudah-mudahan NM terbuka Iya. hatinya. Siapa tahu umroh di jamaah.